Ya, shalom saudara sekalian. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 19 ayat 9 sampai dengan ke-14. Karena ini hanya beberapa ayat saja, kita akan membaca seluruhnya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya. Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita, dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita, sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Dan kepada Amasa, haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini. Kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Ya, saudara sekalian, seluruh rakyat berbantah-bantahan. Pemberontakan yang singkat itu gagal, mencapai sasarannya dan unsur ketidakpuasan menyebar di seluruh negeri. Ya, tentunya pasti ada menjadi semacam perdebatan begitu ya, karena mereka sudah terlanjur mendukung Absalom secara keseluruhan, terutama Yehuda. Sehingga ketika Absalom kalah dan mati, maka mereka sudah mulai kebingungan begitu ya, dan berdebat satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau boleh kita bilang, yang dari bacaan kita tadi, gerakan untuk memulihkan kekuasaan Daud tidak berlangsung dengan mulus. Ada yang beranggapan bahwa dia sudah kehilangan kemampuan untuk memimpin. Yang lain memandang dia sebagai memiliki hak untuk memerintah mengingat jasa-jasanya pada masa lalu. Jadi disinilah berbantah-bantahannya rakyat. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung Daud untuk kembali. Ya, bahkan para tua-tua Yehuda, mereka adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya bisa mengajak suku Yehuda kembali untuk membela Daud. Tapi mereka itu bungkam, karena Yehuda memainkan peranan penting di dalam pemberontakan tersebut. Jadi mereka nggak berani bicara apa-apa, berpendapat apa-apa, karena kalau salah-salah bisa lewat begitu ya. Dan Daud menugaskan pemimpin religius yaitu Zadok dan Abiatar untuk menyampaikan permohonannya kepada Yehuda melalui para tua-tua suku. Jadi Daud memang tetap memanfaatkan para tua-tua suku untuk mengembalikan kekuasaannya. Daud tetap menempatkan Amasa sebagai panglimanya. Jadi tindakan ini merupakan sebuah gerakan politik militer yang terang-terangan untuk memperoleh kesetiaan panglima pasukan pemberontak. Jadi memang Daud sekarang sudah memainkan peranan politik militernya, bagaimana dia tetap menganggap Amasa itu adalah panglimanya. Dengan bertindak demikian, Daud berusaha untuk merangkul seluruh pasukan pemberontak itu dan pada saat yang bersamaan menghukum Yoab karena membunuh Absalom. Jadi secara tidak langsung dia menghukum Yoab karena Yoab itu membunuh Absalom. Padahal perintah raja itu jelas sekali bahwa Yoab itu jangan dibunuh. Tindakan tersebut dianggap tidak bijaksana sebab Yoab bukan orang yang akan setuju tanpa protes. Dan juga kesetiaan Amasa belum juga diketahui. Jadi memang satu sisi itu adalah buah si malakama bagi Daud, apakah dia tetap memakai Yoab atau tidak. Tetapi dia tetap memutuskan untuk memakai Amasa. Ya, saudara sekalian, dalam situasi tertentu, kita harus bisa merangkul kembali orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kita. Kita terkadang cenderung untuk tidak memakai lagi begitu ya, orang-orang yang telah berseberangan dengan kita. Tetapi berbeda dengan Daud, dia mendapatkan hikmat bahwa lebih baik dia tetap merangkul orang-orang yang dahulu pernah memberontak dengan dia. Mungkin hal ini memang hal yang sangat tidak mudah. Namun jika ini adalah jalan yang terbaik, maka kita harus minta hikmat dari Tuhan. Supaya ia memimpin kita dengan tepat dan benar. Saudara, memang situasi-situasi tertentu kita harus berhikmat sekali. Belum tentu musuh itu akan menjadi musuh untuk selama-lamanya. Ketika kita malah merangkul, ketika kita malah bersahabat dengan dia, malah justru akan menjadi sahabat kita yang lebih baik daripada yang lainnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita tetap meminta hikmat Tuhan dalam kita menghadapi persoalan kehidupan ini. Jangan semuanya sedikit-sedikit kita jadikan musuh, kita jadikan lawan begitu ya, tetapi mintalah kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat dengan baik dan benar dan tepat segala tindakan dan keputusan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.